Halo sahabat guru, salam berjumpa lagi. Jika pertama kali kita menggunakan e-raport, maka kita harus menghubungkan dulu e-raport dengan data Dapodik kita, teman-teman ya. Jika belum terhubung, maka kita tidak bisa melakukan tarik data ke e-raport kita dari Dapodik ya, teman-teman. Baik, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Kita masuk dulu di eh, aplikasi Dapodik kita, teman-teman ya. Kita masuk dulu di aplikasi Dapodik. Lalu setelah itu teman-teman kita masuk di pengaturan. Ya, ini teman-teman ya. Kita masuk di pengaturan tadi. Lalu di pengaturan itu muncul yang paling kanan bawah yaitu web service. Nah, kita yes teman-teman. Setelah itu teman-teman ya, kita melakukan tambah ya, tambah web service-nya. Silakan ditambah ya. Contoh saya menambahkan web service yang ini ya, ya. Atau teman-teman ya, silakan ditambah. Ini saya contohkan saja. Ini sudah ditambahkan. Ini saya hapus lagi ya. Oke, oke. Ini kita sudah tambahkan ya. Oke, misalnya ini kita tambahkan e-raport ya, e-raport. Eh, misalnya kita tambahkan ya, e-raport 2020 e-raport ya 2025. Oke. Lalu ini teman-teman ya setelah kita menambahkannya ya setelah kita menambahkan kita langsung simpan teman-teman. Oke ya, setelah simpan teman-teman ya kita masuk di eh, e-raport kita, lalu kita masuk pada web service ya. Nah ini teman-teman, di web service ini ya, ini tadi kita harus ya kita copy nama ini e-raport ini ya. Ini masih menyimpan data teman-teman. Tunggu ya. Nama di sini teman-teman yang ada di ini masih ya. Oke, itu kita tunggu sebentar teman-teman, masih menyimpan data tadi. Oke, saya lihat saja. Oke, kita masuk di pengaturan tadi di web service ya. Baik. Yang ini teman-teman ya, kita harus samakan namanya. Ini nama aplikasinya Strip Raport 2025. Oke, kita coba samakan ya. Strip Raport 2025. Lalu di sini teman-teman, key-nya ya harus samakan ya. Ini key-nya kita masuk salin token ya. Kita copy teman-teman ya. Lalu kita masuk di raport. Iya. Eh, key-nya ini teman-teman, di sini harus sama nanti key-nya ya. Ya, kita lihat ya. Kita masuk di edit teman-teman supaya kita menggantikan key tadi. Ya ini. Nah, jadi di sini setelah kita klik edit, maka nama tadi disamakan ya. Di sini disamakan dengan di sini. Lalu local hostnya itu tetap sama teman-teman ya. Di nama aplikasinya Erapur 2025, alamat IP servernya tetap localhost, alamat IP server Dapodik juga localhost, key service-nya teman-teman ya. Ini key service-nya diambil dari sini tadi ya. Ya, yang ini key service-nya kita copy, lalu kita masukkan di raport kita, lalu di sini teman-teman ya. NPCN-nya lalu kita simpan perubahan. Oke. Setelah itu teman-teman kita lakukan tes koneksi. Ya, apabila gagal, ya, apabila gagal teman-teman, apabila tidak bisa melakukan koneksi dengan dapodiknya, maka berarti itu tadi kita tidak menginput dengan benar. Ya, apa yang tidak benar? Entah tadi nama ini ya teman-teman tidak sesuai, nama aplikasinya itu tidak sesuai dengan di dapodik dengan di e-raport. Lalu berikutnya itu juga key-nya itu tidak sesuai.
key yang tertera pada Dapodik dan juga key yang kita copy lalu kita input di web service Dapodik di Erapur, teman-teman ya. Sekali lagi kita lakukan tes koneksi. Ya. Kalau sudah ini teman-teman ya, kita sudah bisa melakukan tarik data ya. Lakukan tarik data ya. Melakukan tarik data setelah semua ya kedua aplikasi ini sudah saling koneksi ya. Lalu berikutnya ya, setelah itu nanti kita akan masuk di ambil data teman-teman. Ya, baik. Setelah itu kita masuk di ambil data, maka di sini muncul pilih semester. Kita pilih semesternya. Ya, kita pilih semesternya ya. Apakah semester genap, ganjil? Oleh karena itu, teman-teman, sangatlah penting untuk melakukan backup data Dapodik supaya nanti kita bisa memilih semester ya ketika kita sudah melakukan restore-nya. Oke, lalu tes koneksi Dapodik ya. Apakah kita ambil semester saja atau ambil semua data? Kalau teman-teman hanya mau ambil semester saja, maka tidak perlu mengambil semua data. Tapi kalau ingin mengambil semua data, maka silakan klik diambil semua data lalu proses. Ya. Sekarang prosesnya teman-teman untuk pengambilan data. Kita lihat ya. Ini lagi proses pengambilan data selesai ya. Begitu dulu teman-teman ya untuk cara mengkoneksikan ya web service Erapor dan juga web service Dapodik di Erapor ya dan juga sampai pada proses penarikan data. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman ya.